Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik Ananda, how are you today? Yeah, very well. Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Today as my appointment today, we are going to learn about the cardinal and ordinal numbers that we were talking last week. So today we would like to discuss the cardinal and ordinal numbers. What are they? Yeah, as you can see in your screen, they are 1, 2, 3, 4, first, second, third, fourth. What is the difference between these words? Anyone knows about this? Ya, coba lihat sekalian Ananda. Di sini terdapat perbedaan sedikit ya mengenai dengan cardinal dan ordinal numbers yang pada minggu lalu sudah kita bahas. Itu ada yang 1, 2, 3, 4 dan ada juga yang first, second, third, fourth. Ini terkait dengan pembuatan jam, tanggal serta bulan ya. Seperti yang kita katakan kemarin, kalau misalnya bulan Januari tanggal 1 2020. Gimana kita buatnya? January 1st 2020 or 20 and 2020 ya. Itu contoh yang sudah kita bahas pada pekan lalu ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau kok bisa dia muncul first, second, third, fourth and etc. Kenapa bisa muncul? Nah, itu pertanyaan kita pada pekan lalu. Jadi insyaallah pada pekan ini, pertemuan ini, insyaallah kita akan mendiskusikan ya, terkait dengan hal itu. Ya, hal itu namanya yang dinamakan adalah cardinal and ordinal numbers. Nah, oke. Nah, setelah slide ini kita akan mengetahui pengertian dari cardinal dan ordinal numbers dan apa perbedaan 1, 2, 3, 4 ya, kenapa ini dalam satu paket. Nah, lalu ada first, second, third, and fourth. Kenapa ini ada satu paket dan apa perbedaan antara keduanya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut, I want to remind you that you have to prepare your tools like a pen and notebook so we can write down the important things ya in this explanation. Jadi anak Ustadz sekalian, Ustadz meminta agar menyiapkan segala alat tulisnya ya, baik berupa pulpen ataupun buku catatan untuk mempersiapkan diri antum mencatat hal-hal yang penting ya, karena mengapa? Sudah Ustadz ingatkan pada pekan-pekan sebelumnya bahwasannya catatan di setiap pertemuan itu wajib ya, dan antum sekalian wajib untuk menulisnya. Minimal ada rangkuman yang antum tulis dari setiap pertemuan yang kita adakan di kelas online ini atau pembelajaran jarak jauh ya. Gunanya apa? Sudah jelas, yang pertama itu sebagai bekal antum ya untuk menghadapi atau merojaah ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadznya ya, baik pelajaran bahasa Inggris maupun pelajaran lain. Yang kedua, mencatat merupakan adab seorang penuntut ilmu ya, salah satu adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana kita bisa menangkap atau menerima ilmu dengan mudah sedangkan kita tidak mencatat dan sedangkan kita tidak memperhatikan adab-adabnya. Bagaimana ilmu itu mau lengket di kepala kita. Nah, tentu
hal yang paling mendasar yang diperhatikan adalah adab seorang penuntut ilmu, ya, adab seorang penuntut ilmu. Begitu juga diri ustadz sebagai seorang penuntut ilmu juga, jadi harus menanamkan atau mengaplikasikan, ya, seseorang yang adab-adab seseorang penuntut ilmu, ya. Jadi itu poin yang sangat penting, ya, bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Baik Ananda, oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tadi sudah Ustaz ingatkan bahwasannya harus mencatat minimal bahasa antum yang antum mudah pahami, ya, yang antum mudah pahami. Lalu pada akhirnya Ustaz akan meminta seluruh catatan antum untuk dikumpulkan Ustaz sebagai penilaian kepada Ustaz. Oke, baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada cardinal versus ordinal numbers. What is it? Or what are they? Yeah, next, cardinal versus ordinal numbers. The first, cardinal numbers. Nah, di sini Ustadz tuliskan pengertiannya dalam bahasa Indonesia, dan Ustadz mencari referensinya dari berbagai referensi dari internet, buku, dan yang lainnya. Jadi sekiranya antum menemukan hal-hal yang memang jadi referensi antum, silakan, tidak ada masalah, ya. Silakan temukan arti atau definisi yang lain, ya, yang antum temukan, tidak masalah. Yang jelas sumbernya jelas, ya, sumbernya harus dari sumber yang jelas, tidak ngasal. Oke. Nah, cardinal numbers digunakan untuk menyebutkan jumlah dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how many. Satu hal yang perlu diingat adalah angka cardinal numbers selalu bulat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, tadi sudah lihat perbedaan di awal slide, ya. Yang di kolom 1 itu ada angka 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, angka 1, 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya itu merupakan cardinal numbers, ya, cardinal numbers. Nah, jadi itu merupakan cardinal numbers yang terdiri dari angka yang bulat, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Nah, itu angka yang bulat. Nah, itu kita sebut sebagai cardinal numbers. Lalu apa itu ordinal numbers? Ordinal number merupakan bilangan yang merujuk kepada suatu tingkatan, urutan, peringkat atau menunjukkan posisi tertentu. Oke, ya. Nah, kata kuncinya ini. Oke, ini kata kuncinya. Tingkatan, urutan, peringkat atau menunjukkan posisi tertentu. Oke, Ustadz ajak antum untuk berimajinasi, ya, terhadap kejadian-kejadian sehari-hari yang mungkin biasa kita jumpai. Tidak usah jauh-jauh, ya. Kalau misalnya kita datang ke sebuah bangunan, dan bangunan itu terdiri dari beberapa tingkat. Nah, tentu untuk menyebutkan setiap lantainya, ya, untuk menyebutkan setiap lantainya, bilangan apa yang kita gunakan? Oke, iya, Masya Allah, bilangan ordinal atau ordinal numbers. Mengapa kita menyebutnya sebagai bilangan ordinal? Oke, baik, Masya Allah. Ya, gedung yang bertingkat merupakan, kalau kita ingin menyebutkan, merupakan tingkatannya, merupakan ada tingkatannya di dalam gedung itu, ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nah, jadi itu yang kita namakan adalah tingkatan, ya. Tingkatan. Setiap ada bilangan yang menunjukkan tingkatan, urutan, peringkat atau menunjukkan posisi, ya, itu kita menggunakan atau kita sebut ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, ninth,
8th, 9th, 10th. Oke. Nah, itu yang kita sebut dari ordinal numbers. Oke. Nah, ada juga urutan. Nah, urutan itu merupakan, sebut satu contohnya. Oke, baik. Urutan misalnya kalau kita lomba lari atau lomba apapun ya, urutan 1, urutan 2, first, second, third, fourth. Peringkat juga bisa, peringkat 1, peringkat 2. Nah, pernah kan lihat 1 ST, 2 RD. 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 TH, 5 TH. Oke, nah pernah melihat hal itu? Tentunya pernah. Tentunya kita semua pernah, dan itu kita sebut adalah bilangan ordinal atau ordinal numbers ya. Di dalam bahasa Inggris pembuatannya ada kaidah-kaidah tertentu. Jadi di sini kita akan dipandu oleh teori yang Ustadz tampilkan ini, PPT Ustadz tampilkan ini, mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk memahaminya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Kalau bahasa Inggris first, second, third, fourth, fifth, sixth. Nah, iya. Oke, kita menuju slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh penulisan cardinal dan ordinal numbers. Oke, nah kita membahas cardinal numbers. Nah, tadi catatannya cardinal numbers adalah yang merujuk kepada bilangan bulat ya, bilangan bulat. Oke, nih digunakan untuk menyebutkan jumlah dan biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan how many. Satu hal yang perlu diingat adalah angka cardinal numbers selalu bulat, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat. Misalnya, how many cars do you have? Ya, berapa banyak mobil yang kamu punya? Ya, I have 10 cars. I have 10 cars. I have 1 cars. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari cardinal numbers ya. Biasanya untuk menyatakan jumlah yang bulat ya, jumlah yang bulat. Oke, maka dari itu kita menggunakan cardinal numbers ya, seperti yang biasa kita pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6, 11, 12, 20, 21, 30, 31 dan seterusnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan cardinal numbers untuk menyatakan jumlah atau bilangan bulat ya, yang biasanya pertanyaan how many cats do you have? I have 10 cats in my house. How many phone do you have? How many cars? How many sisters do you have? How many brothers do you have? Ya, and etc. So next, go on to the ordinal numbers. Nah, ordinal numbers, ini harus diingat ya oleh kita semua. Ada 4 akhiran ya, akhiran yang digunakan ya, atau suffix. Dalam bahasa suffix ada 4 yang akhiran yang digunakan. Yang pertama itu ada st ya, nah di sini ya, st, nd dan rd, satu lagi th. Oke, st, nd, rd dan th. Ini adalah akhiran ya, akhiran dari ordinal numbers. Ada 4, ingat saja, st, nd, rd dan th. Oke, ada 4. Ada pengecualian di sini. Coba lihat kotak yang Ustadz blok ya. Lihat kotak yang sebelah kiri. Oke. Nah, st, nd dan rd adalah untuk bilangan satuan. Oke. Bilangan satuannya adalah angka 1, 2 dan 3. Oke, ingat ya, bilangan satuan 1, 2 dan 3. Oke, 1, 2 dan 3. Selebihnya tambahkan th di ujungnya. Oke, selebihnya tambahkan th di ujungnya. Ingat tadi akhiran ada 4. Yang pertama st, nd, rd dan th. Untuk st, nd dan rd ya, itu untuk dipakai pada bilangan satuan.
1, 2, dan 3. Hanya itu saja. 1, 2, dan 3. Oke, coba lihat yang Ustadz blok. Nih. 1, first. 2, kedua, second. Ketiga, third. Oke, hanya untuk ini saja. Oke, hanya untuk ini saja. 1, 2, dan 3. Ingat ya, ini berubah total. Yang tadinya one menjadi first. 1 yang pertama. Artinya yang di atas nih 1 dan ini yang pertama. Yang di cardinal numbers 2 diartikan 2 dan di ordinal numbers berubah menjadi second. Dan jangan lupa menambahkan tanda setelah angkanya. Oke. Nah, lalu yang ketiga ada 3 ya, ada 3 3 dan yang di ordinal numbers ada third. Oke, third, ketiga. First yang pertama, second kedua, third ketiga. Nah, ini khusus untuk akhiran ST, ND, dan RD. Oke, bilangan satuan. Nah, lalu bagaimana Ustadz dengan yang TH? Oke, baik, yang TH digunakan selain 1, 2, dan 3. Oke, digunakan selain 1, 2, dan 3. Bagaimana caranya? Ayo kita perhatikan tabel ini. Oke, nah coba lihat di cardinal numbers. Oke, Ustadz kasih contoh satu, Ustadz jelasin. Oke, nah 4. Lihat baik-baik tulisan 4. Ya, di sini ada FOUR. Ya, mudah sekali. FOUR 4. FOUR 4. Nah, TH itu sebagai akhiran, ya, sebagai akhiran dari tambahan yang kalau kita ingin menyebutkan bilangan ordinal numbers. Ya. Lihat tabel yang di bawah. Ya. Angkanya diselipi TH di setelahnya. Ya, di sini lihat ya. Di sini ada 4 TH. TH-nya agak kecil, letakkan di atas. Oke, 4 TH. Nah, cara penulisannya adalah fourth. Ya, ditambahi TH di ujung. Hanya cukup ditambahi TH di ujung. Oke. Nah, lihat yang 5. Lihat yang 5. Nah, di cardinal numbers 5 seperti biasa yang kita ketahui. Bagaimana kalau di ordinal numbers? Dia juga pakai TH, cuman ada sedikit perbedaan. Jika dia ada huruf V, maka huruf V-nya diubah menjadi huruf F. Dan huruf E-nya ini selanjutnya itu ditiadakan, lalu cukup ditambahkan TH setelahnya. 5 menjadi fifth. Ya, 5 menjadi fifth. Oke, 6 menjadi sixth. 6 menjadi sixth. Oke, 11 menjadi 11th. 11 menjadi 11th. Nah, ini tidak diubah ya, karena letaknya di tengah. Kalau di akhir wajib diubah. Kalau letaknya di tengah tidak wajib diubah. Cukup hanya tambahi TH di ujungnya, di akhirnya. Nah, 12 menjadi 12th. 12 menjadi 12th. Cukup ditambah TH. Hilangkan V-nya, diganti V-nya menjadi F, lalu I-nya dihilangkan, lalu ditambahkan TH. Oke, 20th. Ya, 20th ditambahi. Nah, jika huruf akhirnya ada Y di atas, nah bagaimana cara mengubahnya? Y-nya diganti dengan E. Oke, Y-nya diganti dengan E, lalu ditambahkan TH. Jadi 20th. Ya, seperti yang di bawah ini, 20th. Oke, Y-nya diubah menjadi I dan E, lalu ditambahkan TH. 20th. Oke,
yang ke-20. Begitu juga yang ke-30, 30th, 40th, 50th, 60th, 7th, 9th, 80th, 19th. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke. Lalu 21, urutan 21. Nah, di sini ada sedikit hal yang harus kita perhatikan, ya. Nah, ketika bilangan puluhan, ya, bilangan puluhan seperti 21, 22, 23, 24, ya, itu yang kita ganti adalah bilangan yang kedua. Misalnya 21. Angka keduanya apa? 21. Angka keduanya apa? Iya, 1. 22 angka keduanya 2. 23 angka keduanya 3. 29 angka keduanya 9. Nah, kalau kita ingin mengubahnya menjadi ordinal numbers, yang kita ubah adalah angka keduanya. Coba perhatikan tabel ini. Ya, 21, oke. Nah, 21 ini seperti biasa saja. 21, ya. Kalau ordinal numbers. Nah, bagaimana kalau ordinal numbers? 21st. Ya, diubah menjadi first karena dia ujungnya satu. Bagaimana kalau 22, sir? 20 second. Ya, 20 second sama kayak gini. 20 second. Bagaimana kalau 23? The 23rd. Nah, jadi akhirnya yang diubah, angka yang terakhir diubah menjadi first, second, third atau ditambahi th, ya. Nah, bagaimana kalau 24? Ayo. 24. Iya. Yang harus diubah adalah angka terakhirnya. 24th. Oke. Baik Ananda, itu dia penjelasan dari Ustadz. Ya, di sini di sini ada contoh ya. You've got 5 bags and I've only got 2. 4 parcels came this morning, but only one was for Mark. I have 2 daughters and 3 sons. Nah, ini contoh dari ordinal numbers. This is my first visit to New York. Is Brian her first or second child? My birthday is on the 4th of December. Oke. Nah, ini kesimpulan, oke. Nah, ini kesimpulan, conclusion. Ya, ordinal numbers untuk menghitung atau mengindikasikan seberapa banyak. Ya, misalnya 6 puppies, 1 child, 12 cats, 55 apples. Ya, sedangkan ordinal adalah kata yang mempresentasikan peringkat dan urutan. First footman, 3rd of October. 8 child in the family, 3rd Saturday of the month. Oke, Ananda. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berhubung waktu sudah habis. Sekian dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Jika sekiranya ada pertanyaan, silakan tanyakan Ustadz. Jangan segan-segan ya. Insya Allah Ustadz balas. Kita diskusikan ya. Ustadz coba menjelaskan lagi ya bagian-bagian yang tidak antum mengerti. Silakan, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan semoga kita dimudahkan oleh Allah ya segala urusan kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera diangkat dan wabah ini segera diangkat sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka di sekolah dan lebih memudahkan kita untuk belajar mengajar. Oke, baik Ananda, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.